Selamat malam. Apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Buat kamu yang masih dalam perjalanan ataupun yang sudah beranjak ke tempat tidur. Seperti biasa, aku Nunik Lestari dari The Story Podcast akan menemani malammu dengan berbagai cerita yang akan membawamu ke masa lalu hingga ke alam mimpi. Kamu pernah nggak merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa apa yang kamu lakukan sebenarnya bukan atas dasar keinginan sendiri. Sadar ataupun tidak, banyak loh orang yang meninggalkan jati dirinya sendiri karena selalu berusaha menyenangkan orang lain. Hingga pada akhirnya kebahagiaannya sendiri terlupakan. Orang seperti ini disebut people pleaser. Dan malam hari ini, aku mau bahas tentang curhatan seorang teman. Sebut saja namanya Uni. Uni ini orangnya pendiam dan tipe orang yang super gak enakan. Sehingga tanpa dia sadari, dia sering dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Uni hampir tidak pernah bisa menolak ketika ada teman yang meminta tolong atau menyuruhnya melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Dia akan tetap melakukannya meski kondisi dia sendiri sedang sibuk atau sebenarnya dia tidak ingin melakukannya. Dia takut kalau orang lain kecewa atau marah. Bahkan lebih parah lagi, ada beberapa orang yang langganan pinjam duit sama dia, tapi tidak pernah mengembalikan. Aduh, parah pokoknya. Sifat gak enakannya benar-benar bikin gemes. Nah, di story podcast ini, Uni ingin mencari solusi atas apa yang sedang dia alami. Karena saat ini dia benar-benar merasa capek. Capek hati, pikiran, dan juga materi. Salah satu ciri people pleaser adalah sangat sulit menolak ajakan atau permintaan orang lain. Hal ini memang bisa mengindikasikan kebaikan hatimu. Akan tetapi, sikap yang selalu mengiyakan dan merasa bersalah kalau berkata tidak dapat membuat dirimu sendiri susah. Gak hanya itu, people pleaser biasanya sering dianggap remeh dan lemah. Alhasil, kamu jadi rentan dimanfaatkan. Misalnya, sering dimintai tolong padahal sebenarnya dia sendiri bisa melakukannya. Alih-alih melakukannya sendiri, dia justru lebih suka menyuruhmu karena sikapmu yang sulit menolak. Biasanya people pleaser banyak dimintai tolong untuk mengerjakan tugas-tugas yang tentu saja bukan tugasnya. Pernah mengalami? Gimana rasanya? Pasti capek kan kalau sering dimanfaatkan orang lain? Karena people pleaser itu selalu meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri, jadi hidupnya serba gak enakan. Karena baginya yang terpenting orang lain senang. Padahal dirinya sendiri merasa tidak nyaman atau tidak setuju dengan hal yang bisa menyenangkan orang lain tersebut. Hal ini terjadi karena kebiasaan seseorang yang berasal dari keinginan untuk merasa dirinya penting dan mau berkontribusi untuk orang lain. Dan parahnya lagi, people pleaser akan selalu ngerasa takut untuk mengemukakan pendapatnya. Dia takut kalau orang-orang tidak akan mendengarkan dan tidak akan menghargai dia. Alhasil,
tumbuhlah rasa insecure. Lalu, sifat tidak enakan ini bisa berpengaruh nggak sih sama kesehatan mental? Ya, tentu saja. Tentu akan sangat berpengaruh. Ini dia efek yang akan kamu rasakan jika kamu memiliki sifat keenakan. Yang pertama, kamu tidak memprioritaskan dirimu sendiri. Kamu yang memiliki sifat gak enakan memang cenderung sering memprioritaskan kepentingan orang lain. Padahal diri kamu sendiri butuh. Seperti contohnya, ada teman kamu yang tiba-tiba datang dan meminjam motor. Padahal sebenarnya kamu sendiri akan menggunakan motor tersebut untuk pergi bekerja. Tapi karena kamu gak enak untuk nolak, akhirnya kamu malah terlambat masuk kerja dan kena sanksi. Itu jelas merugikan dirimu sendiri kan? Kemudian yang kedua, kamu akan sering berpura-pura. Sifat gak enakan kamu ini akan cenderung lebih mementingkan kepentingan orang lain. Contohnya, pernah tidak sih kamu pura-pura bahagia? Pura-pura baik-baik saja? Pura-pura tersenyum? Padahal hati kamu sedang tidak baik-baik saja. Kamu melakukan itu hanya untuk menjaga mood orang lain. Hati-hati, lama-kelamaan itu bisa membuat menjadi pribadi penuh kepalsuan, karena sudah terbiasa berpura-pura. Padahal sebenarnya kamu sendiri punya hak dan kebebasan untuk mengekspresikan isi hati loh, tidak melulu selalu memprioritaskan orang lain. Kemudian yang ketiga, kamu selalu merasa bersalah meskipun benar. Selalu merasa bersalah, padahal sebenarnya bukan kamu yang salah. Ya, itu adalah efek dari sifat keenakan yang umum dirasakan. Saat ada suatu masalah, biasanya kamu akan memilih untuk mengalah saja demi menghindari perselisihan. Ini dikarenakan sifat gak enakan kamu yang akan membuatmu merasa bersalah apabila terjadi perselisihan. Hanya karena kamu gak mau mengalah. Akibat efek gak enakan kamu ini, kamu jadi terbiasa untuk mengalah dimanapun kamu berada. Repot dong ya. Nah, ternyata selain efek bahaya bagi mental dari sifat gak enakan ini, banyak juga loh kerugiannya. Yang pertama, nanti kamu akan dipandang remeh lantaran tak tegas. Gak cuma dimanfaatin, bisa jadi kamu dianggap remeh lantaran tidak bisa tegas dalam menolak permintaan tolong atau suatu ajakan. Bahkan, kamu bisa dianggap terlalu lemah lantaran selalu berkata iya dalam berbagai hal. Rasa tidak enakan justru akan menunjukkan jika kamu adalah tipe orang yang pasif dan tidak tegas. Orang-orang bisa dengan mudah menginjakmu lantaran merasa kamu tidak akan marah. Mau kayak gitu terus. Kemudian selanjutnya yang kedua, akan merasa capek hati. Tidak enakan akan membuat orang-orang melakukan hal semena-mena kepadamu, karena menganggap kamu akan selalu setuju. Bahkan bisa jadi kamu tidak akan ditanya lagi ketika akan melakukan sesuatu, karena mereka beranggapan bahwa kamu pasti akan jawab oke-oke saja. Jika terus-terusan mendapatkan perlakuan seakan tidak dianggap seperti itu, bukankah akan membuat kamu capek hati? Kamu memang berusaha tidak membuat orang lain kecewa. Namun jika dirimu sendiri yang merasakan itu bagaimana?
Capek dong ya. Kemudian yang ketiga nih, kamu bakal mudah dimanfaatkan orang lain. Tidak enakan memang baik sih, namun bukan berarti harus berkata iya untuk semua permintaan tolong orang lain dalam berbagai hal. Pasalnya, terkadang kewaspadaan sebelum menyetujui permintaan tolong seseorang juga patut dipikirkan. Jika selalu membantu seseorang dalam berbagai hal, bahkan sampai yang ekstrim, bisa jadi kamu justru akan dimanfaatkan. Jadi tempat ngutang misalnya. Memberi bantuan boleh-boleh saja ya, tapi jika terus-terusan tanpa kejelasan dikembalikan, yakin ikhlas. Apalagi kadang yang punya utang lebih galak loh dari yang punya duit. Pernah ngalamin? Aku pernah dong dulu, dan sekarang tidak akan lagi. Jadi intinya, jadi orang baik itu sah-sah saja ya. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah menjadi pribadi yang terlalu baik, sampai lupa bahwa diri sendiri juga punya hak dan kebebasan untuk hanya sekedar bilang tidak. Nah, sudah tahu ya efek dan kerugiannya kalau kita jadi orang yang super nggak enakan. Terus gimana nih kira-kira cara untuk mengatasinya? Sini, aku kasih tahu beberapa tips mengatakan tidak pada permintaan atau ajakan seseorang. Yang pertama, coba minta maaf dan beri apresiasi. Bila kamu diajak jalan oleh teman, tapi kamu tak ingin kemana-mana sebetulnya, atau sedang sibuk mungkin, maka jangan memaksakan diri untuk tetap ikut. Kamu bisa kok menolaknya dengan cara halus. Misalnya, dengan meminta maaf kalau sudah menampik ajakannya. Disertai dengan apresiasi seperti rasa terima kasih sudah mengajakmu. Misalnya, begini. Wah, maaf aku gak bisa ikut karena lagi banyak tugas nih. Tapi makasih ya sudah diajak. Gimana? Gak sulit kan ngomong seperti itu? Kemudian tips yang kedua, coba deh beri pilihan lain. Apabila kamu dimintai tolong oleh rekan kerja atau teman kuliah untuk mengerjakan tugas, kamu bisa menjawabnya dengan, coba cek pekerjaan yang kemarin saja, formatnya sama kok. Nah, bila dia tetap memaksa untuk menolongnya, maka kamu bisa menolaknya dengan mengatakan, aduh maaf gak bisa, soalnya masih banyak kerjaan yang mesti diselesaikan ini. Nah, ingat loh, kamu juga punya hak untuk menolak. Apabila respon mereka kurang menyenangkan seperti menjadi marah dan sebagainya, gak perlu dipikirin. Sebab itu tandanya dia egois dan tidak peduli dengan kondisimu. Hanya mengutamakan kepentingannya sendiri. Kemudian untuk tips yang ketiga, coba kamu berikan penjelasan yang cukup singkat. Saat menolak, hindari memberi penjelasan yang panjang lebar, karena dia pasti akan malas mendengarnya. Cukup berikan penjelasan singkat kenapa kamu tidak bisa atau keberatan dengan permintaannya. Cukup penjelasan singkat saja ya, namun jelas dan mengena. Selanjutnya yang keempat, kamu coba deh konsisten melatih diri sendiri untuk berkata tidak.
Bagi yang sudah terbiasa sejak dulu untuk selalu mengiyakan permintaan orang, menolak atau berkata tidak adalah perkara yang sangat sukar. Akan tetapi, kalau kamu nggak membiasakan dari sekarang, maka dijamin hidupmu akan sulit. Orang akan sulit menghargaimu dan selalu mengganggumu dengan permintaan-permintaan egois mereka. Kamu pasti tidak mau kan seperti itu terus? Makanya, latih diri untuk berkata tidak pada ajakan atau permintaan orang lain yang memang kamu rasa memberatkan. Nanti juga bakal terbiasa. Dan dijamin orang tidak akan lagi menyepelekan kamu. Oke, Uni, dicoba ya cara yang sudah aku bahas di atas. Pokoknya, kamu harus belajar tegas mulai dari sekarang. Tunjukkan kalau kamu juga punya sikap. Kalau nantinya mereka mulai menjauh dari kamu, biarkan saja. Berarti mereka memang tidak tulus terhadap kamu. Kita juga tidak butuh teman-teman yang tidak tulus, kan? Percayalah, ada ataupun tidak ada mereka, kamu tetap bisa dan harus melanjutkan hidupmu. Kamu juga berhak bahagia. Semangat Uni, kamu pasti bisa. Baiklah, demikian cerita malam ini. Dari kisah Uni, kita jadi banyak belajar bahwa kita tidak perlu selalu memaksakan diri untuk terlihat baik di mata orang lain. Karena kalau hal itu justru membuat kita sendiri tidak bahagia, untuk apa kita terus berpura-pura? So, jadilah diri sendiri. Menjadi seseorang yang memiliki pendirian. Kita tidak perlu menjadi orang lain untuk disukai banyak orang. Kita juga tidak perlu berpura-pura demi membahagiakan orang lain. Ingatlah, kamu juga berhak bahagia. Oke, ada yang mau menambahkan saran untuk Uni? Atau malah kalian punya pengalaman yang sama dengan Uni? Komen di bawah ya. Dan bagi kamu yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan kisahmu ke email thestorypodcast@gmail.com. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Terima kasih. Selamat tidur. Semoga mimpi indah. Aku Nonek Lestari. The Story Podcast dengan berbagai cerita yang akan membawamu ke masa lalu hingga ke alam mimpi. Selamat malam.